Di awal film, kita diperlihatkan dua orang yang mendatangi tempat latihan tinju. Kemudian, seorang pria bernama Denny menghadang mereka. Setelah itu, pertarungan terjadi. Di sisi lain, sebuah firma supporter yang dipimpin oleh Joy sedang bertarung dengan firma lain. Namun sialnya, Joy terbunuh dalam pertarungan tersebut. Malam harinya, Denny mendapat kabar tentang kematian Joy. Mendengar itu, Denny langsung pergi menemui ibunya. Esok harinya, proses pemakaman Joy dilakukan. Ketika di pemakaman, Denny melihat dua orang teman Joy bernama Gilly dan Big John. Setelah Denny di rumah, Gilly dan Big John memperkenalkan diri. Namun Denny mengacuhkan mereka karena ia masih memikirkan adiknya. Lanjut, Denny mengajak temannya yaitu detektif Victor untuk membicarakan sesuatu. I told Joey the GSC was fucking mugs game. So what happened to him now? Some pretty heavy sentences. No one wants to do a 10 stretch. Come on, Vic. You trying to tell me my fucking brother's dead? Guess I better get down the abbey then. See what's what. You'll do nothing of the sort. Di jalan, Denny menyalahkan dirinya atas kematian Joy. Sedangkan Victor menyuruhnya tetap diam agar ia bisa menangkap pelakunya. Yeah, if you want me to lock up, we did it. Malam harinya, Denny melihat ibunya yang sedang tertidur sambil memegangi foto Joy. Denny kembali mengingat waktu ia mengajak Joy untuk pergi berlatih dengannya. Why don't you come with me? I won't turn my back. With the GSC? It's a mugs game. How can you say that? Esok harinya, Denny pergi ke bar. Gilly memberitahu semua orang di bar kalau Denny adalah kakak Joy. Hampir saja, Denny dan Big John bertarung. Untungnya, Gilly menenangkan mereka hingga akhirnya Denny berkata, "Aku ingin mengalahkan Tottenham." I want to be Tottenham. Daniel, what the fuck you doing? You can't have that, man. Says who? See you outside, you wanker! Easy, Danny. Nothing, West Ham. Off up. Saat di jalan, dua polisi itu melepaskan Denny. Denny merasa bingung kenapa ia dilepaskan, namun ia tidak terlalu memikirkannya. Kemungkinan dua polisi itu adalah pendukung West Ham. Setelah itu, Denny pergi ke bar dan meminta maaf kepada Molly atas kelanjangannya tempo hari. Namun, terlihat dari mata mereka berdua sedang memikirkan sesuatu. Kemudian, Gilly dan yang lainnya datang. Gilly memberitahu Denny kalau mereka membutuhkan sosok pemimpin. I'm glad you're back, Danny. We ain't the outfit we used to. You did it. How long you here for? Tiba-tiba, 20 supporter Spurs datang. Mereka menantang West Ham di depan bar. Tanpa basa-basi, Denny memulai pertarungan dengan menghajar mereka semua. Ketika selesai, mereka kembali bersenang-senang di bar. Di sini, Denny mencoba mengajak Molly untuk berkencan. Namun Molly menolak untuk pergi dari bar. Molly mengatakan untuk mencarinya pada hari libur. Seeing as you're here on holiday, it's a bit different, right?
Di perjalanan pulang, Danny bertemu Victor. Victor memarahinya karena Danny telah mengacaukan investigasinya dengan kembali ke GSI. Danny mengatakan, aku akan mendapatkan informasi dengan kembali ke GSI. Danny memberitahu Victor kalau Gilly memintanya untuk kembali memimpin GSI. Gilly wants me to lead the farm. You serious? Oh, yeah. Stop it, or you're gonna land yourself in trouble. Look, somebody knows what happened to my brother. Esok harinya, Danny pergi ke tempat latihan fit. Di sana, ia berlatih dengan giat untuk kembali menjadi pemimpin GSI. Lanjut, Danny pergi ke bar untuk berkumpul. Di sini terlihat Molly mulai tertarik kepada Danny. So have you sobered up yet? Was it that bad? Sedang asik minum, Danny melihat Molly sedang diganggu. Ia ingin membantu, namun ketika melihat Molly membela dirinya sendiri, Danny kagum melihatnya. Saat malam semakin larut, mereka pergi ke pertarungan antar supporter. Right, Jim. I'll show you. Gilly mulai menjelaskan peraturan pertarungan di tempat tersebut. Di sana, Danny bertanya siapa orang itu. Gilly memberitahu dia adalah Mason, pemimpin dari Millwall. I don't remember last few years. Lanjut, Mason menghampiri mereka sambil meremehkan Gilly. Mason juga memberitahu Danny kalau ia berduka atas kematian Joy. Tanpa rasa takut, Danny mengatakan, aku akan menghabisi pembunuh adikku. I'll find out who did it. I don't want that. Gilly. Setelah malam semakin larut, Danny mendatangi rumah Molly. Selanjutnya, maaf, adegan ini disensor. Esok harinya, Danny mulai mengajak semua anggota firma GSI untuk berlatih. Untuk memasuki pertarungan, supporter diperlukan 5 orang terkuat untuk bertanding di sana. Jadi, Danny berusaha menempa mereka untuk menjadi petarung sesungguhnya. You just might have a fighting chance of getting somewhere. It's 100% commitment. The rest is about you taking these elements into consideration. Well, I guess, Anis. Different to me. Lanjut, Danny juga membawa mereka untuk berlatih di tempat pit agar semua anggota GSI semakin kuat. Like this. 1, 2, 3. That's it. And again. One more. Frank, come on, Gilly. Malam harinya, mereka ke bar untuk bersantai. Saat Gilly meminta bir, Danny menyuruh Molly menyiapkan jus jeruk untuk mereka. Di sana, Gilly membicarakan pertarungan selanjutnya. West Ham melawan Newcastle. Danny bertanya apa mereka pernah bertarung dengan Joy. Gilly hanya menjawab tidak dan pergi meninggalkan Danny. Lanjut, Danny menghubungi Victor dan mengajaknya bertemu. Kemudian teman Victor bernama Tony datang. Tony memberitahu lebih baik kau bekerja sendiri agar penyelidikan cepat terungkap. Victor memberitahu ia percaya kepada Danny karena ia sudah menganggap Danny seperti saudara. Kembali ke Danny, ia berpamitan dengan Molly untuk suatu pekerjaan di luar. Setelah bertemu Victor, Danny memberitahu semuanya kini dipegang 3 kelompok besar hooligan bawah tanah yang memiliki pendukung di belakang mereka. Victor menjawab kalau saksi mengatakan pada perlombaan di sana ada beberapa orang besar, dan ia juga ikut bertaruh di perlombaan tersebut. Victor kembali bertanya apa yang dikatakan Gilly. Danny memberitahu ia harus memasuki lebih dalam untuk mengetahui siapa pelaku sebenarnya.
Setelah itu, Danny dan anggota firma GSC kembali berlatih. Malam harinya mereka bertarung melawan supporter Newcastle. This is what we trained for. Let's do it. Setelah kekalahan itu, mereka lebih giat berlatih demi mencapai kemenangan. Dari sini, Danny bersama teman-temannya terus bertarung sampai peringkat kedua, di bawah Millwall karena selalu menang dalam pertarungan. Come on, you Chelsea cunts! Berpindah ke Molly, ketika selesai berbelanja, ia melihat Danny sedang berbicara dengan polisi. Saat Danny kebar, Molly marah karena Danny telah berbohong. Danny menjelaskan kalau ia hanya membantu Victor mencari tahu siapa pembunuh Joy. Namun tetap saja Molly menganggap Danny sebagai pembohong. Danny keluar dan Mason menghampirinya, sambil mengatakan, "Aku tahu siapa yang membunuh Joy." Mason memperlihatkan foto saat Gilly memegang mayat Joy. Setelah melihat itu, dengan kemarahannya Danny langsung menuju tempat latihan Pete. Saat sampai, ia langsung menghajar Gilly karena Danny mengira kalau pelakunya adalah Gilly. Berpindah ke Tony, ia memberitahu Victor apa kau percaya kepada Danny. Victor masih mengatakan kalau ia mempercayai Danny karena ia sudah menganggapnya seperti saudara. Setelah itu, Victor mendapat telepon dari atasan untuk segera menemuinya. Kembali ke Gilly, ia menceritakan semua tentang kejadian saat Joey terbunuh. I didn't kill Joey. We were like, bro, we ain't been fighting fit for a long time. We just wanted to get pissed up, go to the games. What are you doing? Joe, what? Proper fighting. And the only one who could fight like that was Joey. Joey got frustrated with losing all the time. Akhirnya, Danny mengetahui kalau pelaku sebenarnya adalah Mason. He had a way about him, Dad. He never stood a chance. Tanyakan tentang saksi di tempat kejadian, dan Gilly memberitahu kalau Mason mempunyai banyak kekuatan. Ia juga mengancam ibuku agar aku tidak memberitahu siapapun tentang kejadian itu. Kembali ke Victor, saat bertemu dengan atasan, ternyata atasannya adalah Mason. Di sini kita mengetahui Mason adalah pemimpin kepolisian. Esok harinya, Danny menghampiri Victor. Victor memberitahu kalau ia telah dipecat dari pekerjaan. Danny mengatakan pembunuh Joy adalah Millwall. Been failing to follow orders and all that shit. Millwall that killed Joey. Yeah. She's a bit fucking livening herself up, so to win this. Mereka akan menyerang Millwall malam ini untuk balas dendam kematian Joey. Malam harinya, Molly menutup bar karena pertandingan antara Millwall melawan West Ham akan dimulai. Come on, everyone out. I'm closing early.
you doing? You're all right. Good to see you. Di kandang, Jesse dan Millwall langsung bertarung. Sampai akhirnya hanya menyisakan Danny dan Mason yang bertahan. Mereka lanjut bertarung menentukan sang pemenang. Danny menghajar Mason hingga sekarat. Untungnya, Pete menghentikan Danny yang berniat membunuh Mason. Sesaat kemudian, polisi berdatangan untuk menangkap Mason karena kasus pembunuhan Joey yang diselidiki Victor. Dan penangkapan itu dipimpin oleh Tony. Ternyata, Victor dan Tony sudah merancang semuanya untuk menjebloskan Mason ke dalam penjara. Lanjut, mereka semua mengadakan pesta di bar. Sedangkan Danny dan Molly memulai hidup baru mereka sebagai pasangan. So I guess you're going to be leaving now.